A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis. Subhanallah. Ketika Adam alaihissalam diciptakan, kemudian malaikat bilang, ya Rabb, aku kan udah bertasbih, bertahmid, kenapa kau ciptakan masih manusia yang dia berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Subhanallah. Kemudian apa? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala langsung Adam alaihissalam, silahkan sebutkan nama-nama itu. Masya Allah. Kira-kira berhasil nggak Nabi Adam? Berhasil. Ucapannya malaikat gimana kira-kira? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Coba, malaikat yang mulia di sisi Allah. Begitu Nabi Adam disuruh kemudian dia berhasil, malaikat masih apa? Bertasbih. Qalu subhanaka, maha suci engkau ya Allah, Rabbana, Rabb kami, la ilma lana, aku nggak punya ilmu ya Allah, illa ma'alamtana, kecuali yang engkau berikan. Lah ini orang beriman ya, mau menghafalin Quran, begitu kesulitan, ngandelin aja otak terus. Aduh, kok angeli. Coba angkat tangan. Kalau sudah angkat tangan, insya Allah Allah turun tangan. Gak enak, pengen mulai. Sampean ngomong gitu. Di dunia kedokteran diteliti, satu ucapan bisa terulang 60.000 kali. Berapa? 60.000 kali. Nek sampean ngomong gak enak, aku pengen mulai, berapa kali terulang? 60.000 kali. Jadi sekarang mesti hati-hati. Diteliti sama dokter di Pakopra wong barat meneh. Tuh. Satu kali ucapan self talk namanya. Self talk, self diri. Talk itu apa? Talk itu apa? Percakapan. Jadi ucapan diri sendiri yang kita ucapkan yang itu buruk kembali kepada kita dan terulang 60.000 kali. Makanya ini angel ngapal, ojo ngomong angel, boconan aja al-insyirah. Ini murid-murid saya kasih banyak tahu gitu. Kalau kesulitan pelajaran matematika, sulit apa gampang matematika? Apa? Gampang. Kalau bagi ahlul Quran, matematika itu kecil, kencil. Ada papan tulis, Ustaz. Kencil matematika bagi penghafal Quran. Kalau antum sudah hafal Quran, insya Allah matematika gampang. Nek kurang belajar matematika itu kepanjangannya makin tekun makin tidak karuan. Itu nek bukan ahlul Quran. Nek koyak sampean ini yuk gampang matematika itu. Karena Al-Quran kalam Allah lebih suci, Pak. Matematika itu ilmunya sopo sih? Wah, ada yang dari Madura tak? Ya. Itu Masya Allah gampang matematika itu. Kalau sudah antum kasih Al-Quran terus saja ya, otaknya itu diteliti di Makassar. Ada yang dari Sulawesi? Oh nggak ada, mudah-mudahan nanti ada. Diteliti di Universitas Hasanuddin. Ada yang mau kuliah nanti? Insya Allah semuanya mudah-mudahan bisa kuliah. Ustaz, masa mungkin sih? Loh kan, harus apa? Ustaz, anak pengen ke Madinah, masa mungkin? Masa mungkinnya diganti insya Allah. Harus banyak husnudzon ya. Antum tadi kembali ke topiknya tadi ya. Kalau kesulitan langsung minta sama Allah, berdoa husnudzon. Nek sampean negatif yang diomongkan wangel 60.000 kali angel terulang. Udah baca aja al-insyirah, ingat tuh alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Satu kesulitan mustahil mengalahkan dua
kemudahan. Ayo diingat-ingat, diikutin Ustaznya mau. Satu kesulitan. Kurang keras, satu kesulitan. Mustahil. Mengalahkan. Dua kemudahan. Takbir. Antum kalau sulit, belum dikasih sama orang tua, belum ditelepon orang tua, belum dikunjungi, atau badan lagi capek sakit, misalnya antum harus apa? Husnudzon tadi. Mustahil satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan. Ya itu, pegang dadanya gini, ya Allah, misalnya kan, kok belum dikunjungi sih, misalnya gitu kan, langsung berdoa, ya Allah, aku yakin insya Allah bulan depan ibu sama bapak akan kesini mengunjungi aku. Gitu. Husnul ana inda dhanni abdi. Oh, nyaut, mana yang nyaut ini? Ana inda dhanni abdi bi, hadis qudsi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Nek sampean ngomong uangnya lho angel. Ayo coba kita buktikan ya. Yang kelas 1 harus bisa nih. Saya kasih ya, bukti matematika itu bukan makin tekun makin tidak karu-karuan. Kalau bagi ahli Quran. Kalau di sono yo gak apa-apa. Soalnya gak ngapal Quran. Wah, matematika stres sampai mau ulangan itu keringet dingin. Pingsan. Wah, siapa yang kemarin kejar pakai? Matematika angel apa gampang? Oh, gampang. Kalau tahu ilmunya. Kalau nggak tahu, minta sama Allah tadi. Doanya gimana? Rabbana. Nah, diapalin ayo. 3 menit diapalin. Rabbana la ilma lana itu antum tambahin. Ustaz, doa mau belajar kan Rabbi zidni ilma, boleh. Tapi antum minta khusus kepada Allah. Ini ijazah dari Kiai Husain Ilyas Mojokerto katanya. Kalau mau pintar ilmu Al-Quran, pakai doa itu tadi. Gimana tadi? Rabbana la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Itu yang diucapkan siapa? Taubat. Itu berarti kan di situ tuh ayat tuh benar-benar tauhidnya udah tebel banget. Ya Allah, aku nggak punya ilmu, ya Allah, hanya Engkau yang punya, ya Allah, kasihlah kepada kami. Kan gitu kan? Ya, jangan cuma ngandelin iya, kalau orang barat, orang yang belum beriman, contohnya misalnya Pak Jack Ma, tahu Pak Jack Ma? Wah, itu salah satu orang terkaya di Cina. Katanya, hai pemuda, kalau kalian masih kuat ya kan, pakailah otak kalian. Wah, ternyata apa? Oh, pakai otak, cari dunia, kemudian apa? Rupa. Akhirnya apa? Bunuh diri. Kalau orang beriman, dia ada 4 di dalam tubuhnya. Ada berapa? 1 tubuh ini yang kelihatan sama yang tidak kelihatan. Di antaranya apa? Paru-paru, jantung, lambung, hati, ya dan seterusnya tidak kelihatan. Yang kedua, di dalam tubuh manusia ada apa? Mind. Ada apa? Mind. Apa mind itu? Pikiran atau otak. Yang ketiga ada soul. Apa? Hati atau jiwa, soul itu. Ya, itu ada di dalam diri orang beriman. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala gimana? Yauma yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Oh, lumayan ono sing nyaut. Nek ono sing nyaut berarti kasih itu dikompol nomornya ya. Gak jadi iftar bareng. Itu ya tadi doanya. Sekarang kita buktikan matematikanya. Ini buat kelas yang 7 ya, yang sisi baru. Kalau ngedapetin soal kayak gini 11 kali 11 biasanya kan cara bersusun, betul apa betul? Wah, 1 kali 1 kali 1 dikasih titik ya, 1 kali 1 terus dijumlah ya. Oke, 1 2 1. Siapa sih caranya kayak ngono? Acung. Caranya yang lain Acung. Belum ada. Gimana? Hah? Kan? Cara yang lain gimana? Dihafal ya? Gimana? Masya Allah, barakallahu fiikum. Takbir. Itu namanya mencongak, mencucu sambil nganak.
Ya, mencolok, mencucuk sampai enggak. Ya itu boleh, itu pakai jari matika itu kayak gitu. Nah, 11, 10 kali 11, 110 tambah 11, 121. Boleh pakai gitu. Nah, ini cara lebih cepat lagi, perhatikan ya. 11 kali 11 nih 121. Ini yang soal kayak gini. Nah, soalnya kan biasanya gini. Isilah titik-titik berikut. Perkalian dari 11 kali 11. Ngitung ini sih, dikurang. Gak usah coret aja. Apa kok dicoret? Apa coret aja enak. Satunya taruh di depan, satunya taruh di belakang. Tengahnya isi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Loh, lihat senyumnya sampean. Ya. Kalau senyum tak urui. Kalau ada ustadz yang salah, Assalamualaikum. Sampean jawabnya waalaikumsalam sampai ningkum. Kalau murid-murid saya udah saya ubah. Kalau jawab salam, jawabnya waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 1 pahala menjawab salam, yang kedua pahala tabasumuka fi wajhi akhika sedekah. Pak duit duit waktu uang saku gua habis ya, ketemu semennya sedekah. Ustaz, dia nggak ucapin salam, makanya nggak tak jawab waalaikumsalam. Gimana supaya tetap sedekah? Gampang, ucapkan suci. Pas repot antum pulang ya kan, wah tetangga anaknya kecil, anak TK namanya Suci. Ya, suci, senyum kalau ucapan suci. Ya, suci, coba antum ucapin suci. Oh, harus simetris, 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, jangan sampai 4 cm ya. Kalau 4 cm miring nih, ketahuan kalau kurang ikhlas ya. Baik, ini caranya. Oke, sekarang ya tes kalau antum udah paham belum. 11 kali 17. Ayo cepet-cepetan, Biro hasilnya. Masya Allah, barakallah. Nah, coret, apa dicoret? Coret aja kau. 1 taruh di depan, 7 taruh di belakang. Isinya tengahnya apa? 1 tambah 7. Wis taruh meneh. Ustaz, matematika makin tekun makin tidak karuan. Nek di Al-Furqan nggak ada kamus itu karena antum menghafalkan kalamullah. Orang-orang yang naudzubillah mereka belum beriman, kesulitan ngapalin itu. Tapi antum diberikan ilmu yang luar biasa ngapalkan matematika. Masya Allah. Antum harus yakin itu. Ustaz, bahasa Inggris super angel. Sopo sih bahasa Inggris sana? Wah, ya. Minta Rabbana la ilma lana illa ya Allah, saya kan ngapalin Quran ya Allah, bahasa Inggris kasih gampang. Bahasa Inggris gitu aja keter itu kan gampang. Wah, nanti subhanallah kosakata mlebu kabeh. Ini beneran sok ini. Ilma min ladunka ilma. Ilmu itu di sisi siapa sih? Allah. Teman saya ngapalin 1000 kosakata dalam bahasa Inggris cuman butuh 4 minggu, weles. Misalnya, dia pakai cara ini tadi, yaitu apa? Karena dia anak yang sama, ngapalin Quran juga. Contoh misalnya, pernah denger nggak pemain bola namanya Pele? Ireng apa ganteng? Ini bukan gibah ya. Ireng, ya, hitam. Begitu main bola, antum suka bisa nggak? Wah, misalnya kecapean ya, misalnya kecapean. Kira-kira orang yang hitam kalau kecapean jadi pucat apa enggak? Kelihatan kan pucat. Kelihatan pucat. Nah, bahasa Inggrisnya pale itu artinya pucat. Sama teman saya yang kayaknya Al-Quran lebih baik ngapalin Quran daripada ngapalin itu mah gampang, bener. Dia kosakata cepat masuk. Di antaranya pakai itu tadi, pemain itu pil apa? Pil artinya pucat. Oke, main bola pil pucat. Jadi dia langsung bayangin pil pucat. Sama juga matematika harus pakai cara. Gitu ya. Oke, sekarang nih lihat antum kayak gini. 24 pangkat 2 dikurangi 23 pangkat 2. Wes itu men. Katanya yang belakang, oke Ustaz. Piro, oke.
Berapa ayo itu? Banyak. Subhanallah. Hitungan, hitungan. Pakai gimana Ustaz? Pakai bersusun. Ya boleh Pak bersusun. Hitungan ya. Yes. Ya. Hitung ya. Bentar ya, kita hitung ya kan? Yes. Berapa Ustaz? Banyak. 4 kali 4 16 simpun 1 8 9 8 4. Bisa nggak gitu? Ustaz kok ngomongnya kok kayak itu ya? Kalau gitu, jadi gini. Antum kalau sudah pakai Al-Quran, kecepatan otaknya itu melebihi orang standar nih. Kadang-kadang mulut nih, ya di otak udah jalan, mulut masih belum ngomong. Benar apa benar? Itu dia. Contohnya gimana Ustaz? Murojaah tuh. Benar kan? Padahal nggak ngeliat kan, tapi mata ini udah kayak mau jalan. Jadi kalau antum IQ-nya sudah sama. Takbir! Kemarin tak kupas. Ya, kalau pakai surat Al-Quran. Otak para penghafal Quran sangat berbeda dengan otak yang tidak menghafal Quran. Diteliti tadi di Makassar. Jurusan kedokteran kuliah ngapalin sistem pernapasan, sistem atau peredaran darah, banyak gak iso-iso. Kata dosennya, bilang dosen muslim, Ustaz. Sini dok. Dok, mahasiswi dok. Sini dok. Kenapa Pak? Gak iso-iso, kok gak setoran? Sekarang kamu baca Al-Quran, bilang muslim. Sekarang kamu minggir ke sana baca Al-Quran dulu. Kasih berapa menit. Kata dosennya, wes sini. Sekarang kamu ganti ngapalin Pak mata pelajaran dulu. Dibuka otak itu di dalam mesin namanya ECG itu ya. Apa namanya? Alat pokoknya pemeriksa otak itu. Iku koyo saklar. Ojo, nek iki ojo kok mati kabeh. Saklar itu kayak gitu. Subhanallah, kalau kita sudah pakai Al-Quran karena dia mengandung gelombang elektromagnetik. Berarti arek ngapalin Quran ini cerdas kan? Nek gak iso matematika ono sing salah berarti. Jangan-jangan pikirannya apa di sini. Tut warnai warna abang. Kalau iya beneran kayak lampu merah warnai merah itu berhenti berarti kan? Stop. Gak cerdas. Kalau warna hijau maju. Itu harusnya antum warna hijau semua. Kalau warna merah berarti perlu diterapi. Caranya gimana? Antum pegang kepalanya, baca surat yang antum hafal terserah. Kalau muridku biasanya tak suruh baca Al-Qadar. Baca apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lihat Ramadan. Kenapa? Jangan karena seringnya otak dan pikiran kita seringnya bilang kalau kita tidak terus kayak cilik sampean ngono. Misalnya contoh sepeda. Wes ojo belajar sepedaan gak iso. Pernah gak dibilang kayak gitu? Main nekter misalnya, kan itu kawan, kan itu sama temannya, itu masuk ke dalam sini. Satu kali ngomong berapa kali terulang? Akhirnya sampean dadi wong minder. Iso aku gak iso. Sekarang diubah, bismillah, insya Allah. Murid-murid saya tak kasih gitu, bismillah, alhamdulillah, insya Allah dengan kun fayakun ya Allah minta sama Allah lah. Karena kalau ngapalin Ustaz satu semester 1 juz aja nggak selesai karena belum minta sama. Udah minta Ustaz, mintanya gimana? Allah biar aku jadi penghafal Quran menurut sekali. Mintanya berkali-kali di dalam setiap sujud. Minta sama Allah. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan. Ada bekas sujudnya. Maksudnya apa? Nek sujud itu kan waktu yang terdekat sama Allah. Ya jaluk minta. Sujud cepet-cepet gurung nempel ini. Tarik ini. Tarawih berapa menit? Wah, viral itu. Tarawih 12 menit atau berapa menit? Assalamualaikum. 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 Nah itu, jadi kalau pakai cara ini dihitung ini ya, lihat 6, 7, 5, 7, 6 3 sekarang, 9, 6, 6, 4 9, berapa hasilnya? 2, 5 dihitung sekarang berapa? 5, 7, 6 ini apa? Dikurangi ya? Dikurangi 5, 2, 9 hasilnya piro rek?
Wah, 6 dikurangi 9 nggak bisa, jadi 16 dikurangi 9 tuh 7 iki kecil itu jadi karek 6 kurangi 2 4 5 entek. Piro hasilnya? Jangan berkedip, jangan bernafas. Pingsan kan? Ya, lihat sini yang cepet. Ngapain sampai ngitung ini tuh iki coret tenang. Tak seneng nyoret ya. Iya. Paling gampang arek TK kan nyoret. Coret karek piro iki? 24 sama 23. Terus sampai ngitung 24 tambah 23. Berapa hasilnya? 4 tambah 3 7. Sama enggak? Terus caranya loh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 langkah. Iki start pakai senyum suci. Jawaban. Takbir. Wes, kita lanjutkan. Itu kalau penghafal Quran, insya Allah orang yang cerdas. Contohnya Profesor Habibie, begitu mau purna, antum tahu mau purna itu apa? Mau pensiun atau mau meninggal dunia. Wes kroso, Pak. Caranya piye? Bilang dia ke keluarganya. Ternyata pencarianku ilmu mulai dari S1, S2, S3, S kopior, maksudnya S profesor ya, sudah menemukan pesawat. Ternyata ilmu din agama lebih utama. Di antaranya yang paling utama apa? Antum sekalian. Makanya betul yang dikatakan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kalau kalian mau dapat ilmu pakai Al-Quran. Bilangnya gini, ini boleh diapalin. Qala sahabiyul jalil, diikutin. Abdullah ibn Mas'udin. Man arada al-ilma falyushawwiril Qur'an fa inna fihi ilmal awwalin wal akhirin. Itu kata sahabat Abdullah bin Mas'ud ya. Kata Imam Syafi'i, siapa mau cari dunia pakai ilmu. Man arada dunya fa alaihi bi ilmin, man arada al-akhirah fa alaihi bi ilmin. Pakai ilmu dunia dan akhirat. Abdullah bin Mas'ud langsung dikasih benang hijau, bukan benang merah. Biasanya kan benang merah. Ya, kalau benang merah itu biarin dipakai orang lain, karena kita muslim pakai benang hijau aja. Gawe dewe. Pakai jas juga gitu, katanya kan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Itu bagi mereka. Kalau kita jas hijau, jangan sekali-kali melupakan jasa ulama. Takbir. Jas hijau, benang hijau. Benang hijaunya sama Abdullah bin Mas'ud dikasih tahu apa itu? Kasih tahu sama Abdullah bin Mas'ud, siapa yang mau cari ilmu, falyushawwiril Quran, maka lakukan kajian terhadap Al-Quran. Caranya gimana Ustaz kalau baca Al-Quran? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tuh kan? Langsung lihat terjemahnya. Coba ini maksudnya gimana sih? Kalau nggak tahu tanya ke ustadznya. Kalau nggak tahu lagi, misalnya ustadznya lagi safar, misalnya antum nggak tahu, tanya kepada Allah. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nggak tahu nih maksudnya apa sih? Alam taro ini apa artinya alam taro? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam taro apa, Rek? Alam taro. Apakah kalian tidak melihat, memperhatikan? Coba. Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Waktu apa? Raja teko Yaman niku iri loh, iri meneh. Wis, berarti penyakit iri harus dihilangkan, dibuang. Dilebokno tas, diikat yang rapat, dibuang. Nek tasnya api ya, kira api ya. Kalau tasnya bagus gimana Ustaz? Kasih ke saya tasnya. Ya itu ya. Jadi subhanallah, itu penyakit hati dihilangkan. Supaya apa? Wah, ya. Salaman dulu. Nah. Salaman dulu. Nah. Subhanallah ya kan. Nih kalau kata Nabi ya kan, antum berkumpul di sini saling mencintai, boleh misalnya kuyon-kuyonan ya kan. Apa? Misalnya cubit-cubitan, keplak-keplakan, habis itu apa pelukan. Sepurane. Wah, konyek gitu.
Nggak apa-apa, itu apa? Biar apa? Mengakrabkan. Tapi juga lihat-lihat Pak, lihat-lihat rek, koncone baperan, melankolis. Memang itu karakter. Oh ya, lo nggak apa-apa, itu karakter. Nanti tak kasih tahu karakter seseorang beda-beda. Contoh misalkan ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Abu Bakar itu orang yang kayak gimana? Melankolis. Baca Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sampai pernah di Subhanallah. Dan ternyata Pak Abu Bakar itu orang yang jadi setiap kita itu karakternya beda. Engko nek koncoe sampean ono sing melankolis itu melo itu loh, perasaan baperan itu loh, ya kan diguyoni nangis misalnya. Sampean yo ojo nggodho terus. Kudu tahu, harus tahu, oh ini temenku ya. Oh, udah deh. Ayo kerjain yuk, ayo cek ditangisi ayo. Ojo rek. Ya. Guyon habis itu peluk gitu. Sepurane yo, kita kan bersahabat ya. Itu ya kan. Baik, kita lanjutkan masuk ke pelajaran ya. Tadi itu ya, kata Abdullah bin Mas'ud apa? Fal yushawwiril Quran, lakukan kajian terhadap Al-Quran. Kelompok-kelompok kecil, wong 5 misalnya, orang 5, 7 atau 10 atau 9. Diskusi. Ayo coba kita bedah tentang An-Naba, surat An-Naba. Amma yatasaalun 'anin naba'il alladzi hum fi mukhtalifun. Subhanallah, piye kiamat itu? Wingi ana gempa. Kira-kira kayak ngono ta kiamat? Cari ayat-ayat tentang kiamat. Tadabbur, kumpul 5 orang, 7 orang. Subhanallah. Kalau antum sering seperti itu, siap-siaplah jadi penemu. Lawingi enek teko Jepang, penemu tentang puasa, dapat Nobel itu apa, penghargaan dunia, padahal dia belum orang beriman kan. Puasa diteliti, padahal 1400 tahun yang lalu kata Nabi apa? Sumu tasihu, berpuasalah supaya apa? Podo ae tibake. Kemarin di pondok yang sana juga gitu. Begitu anak bilang sumum bukmun umyun. Ya biasa, wajar karena penghafal Quran. Kalau tadi itu hadis Nabi bilang berpuasalah kalian akan jadi sehat. Orang Jepang wingi berapa tahun yang lalu meneliti. Wih, lapo sih nek wong poso iku enek opone sing jero awake diteliti, dimasukkan ke lab. Ternyata ada satu zat yang dia aktif ketika seseorang itu berpuasa. Nek arep operasi poso apa ora? Subhanallah, ajaran Islam ini sangat luhur. Emane kok wingi ditemokno ambek wong kita kurang melakukan peneliti. Padahal 1400 tahun yang lalu. Nanti antum juga gitu. Hadis arba'in dihafalin kan? Coba dilihat di hadisnya. Nih apa nih? Oh, aku harus tahu nih maksudnya. Begitu antum dikasih sama Allah titipan ilmu itu, antum jadi penemu. Siap-siap seperti adik Najah. Loh, lihat. Adik Najah itu yang lumpuh otak. Semua orang takjub kok bisa ngapalin Qurannya kan kayak sama antum kan? Ya, Quran warna antum enggak ya? Tikror ya? Kayak tikror. Adik Najah itu ngapalin Quran, subhanallah, padahal lumpuh otak, harusnya nggak bisa ngapalin. Tapi dia malah apa? Bisa seperti orang normal dan hafalnya berapa juz? 30. Subhanallah. Apalagi Syekh Mu'ad nggak punya apa? Dan bisa menghafal berapa? 30. Nah sekarang tanya nih, antum punya mata? Ya. Mana? Coba pegang masing-masing. Oke, punya otak? Mana? Nah, coba kalau megang otak di mana? Coba di mana? Coba. Subhanallah. Lihat ya. Otak hampir ada di keseluruhan bagian kepala. Nek sampean coba. Nek wong ngeluh biasanya sing dicekel di mana? Itu ternyata satu bagian aja. Padahal aslinya yang pusing bukan di situ, di sini. Di otak kecil. Tapi otak kecil mengalahkan seluruh otaknya, jadi orang pusing pegang sebelah sini dikei koyo. Ya. Kalau antum penghafal Quran nggak perlu pusing, karena di Al-Quran disebutkan wala tahinu wala tahzanu. Sopo sing nyaut itu? Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ini sudah orang beriman. Aduh. Poso suwene sih nggak mulai. Subhanallah. Wala tahinu wala tahzanu. Jangan bersedih, jangan khawatir. Ya, kalau kalian itu orang yang beriman, maka kalian akan
tinggi Pak. In kuntum mukminin. Tapi nek sampean ragu, gak mungkin Ustaz. Abiku ae kerjone gak mungkin kuliah ke Mesir, ke Turki, Madinah, ke Mekah, gak mungkin Ustaz. Kenapa? Abiku cuma subhanallah. Antum sudah seuzon kepada Allah. Masa depan antum, makanya tadi tak bilang, do the best, lakukan yang terbaik. Your future is bright. Masa depanmu cerah. Kenapa? Kita lihat motivasi Quran. Penghafal Quran tidak hanya dijaga di dunia, sampai kubur dijaga nggak? Sampai surga dijaga nggak? Berhenti di situ? Disuruh naik sampai selesai baca Quran. Masya Allah, amin ya Rabbal. Mudah-mudahan ini bagian dari antum dan kita-kita yang ngajar bisa dapat oleh-oleh. Nek sampai 30 juz, Ustaz mek 3 juz, alhamdulillah, melok seneng. Engko nek ndek kono balik 10 orang boleh kasih syafaat. Wah, Ustaz itu udah dapat syafaat belum ya Ustaz? Serius Ustaz? Oh belum, sahaken re ndek surga ndek paling nisor, ayo dijak ayo. Subhanallah. Para penghuni surga tuh bisa bertamasya, Pak. Ya, antum apalagi penghafal Quran. Ya, kata beliau Allah yarham, Syekh siapa? Ali Jabir. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid wa fil akhirah. Subhanallah. Sampean dijogo terus, sampean gak kelem dijogo. Dijogo terus sampai malaikat tuh. Sama Allah, ini loh keluargaku di dunia, Masya Allah ya Al-Furqan itu. Sampean gak kelem dijogo. Begitu suruh bangun malam, Ustaz ngantuk Ustaz. Padahal malaikat udah nungguin nih. Aduh, siapa antum namanya? Sampai cepet, hah? Dah? Irul, Syahrul ya. Misalnya Syahrul ditungguin, Syahrul mana nih? Kok nggak bangun-bangun? Subhanallah. Kalau istiqomah tadi lihat, summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu. Jok kuatir Rul, ayo tangi Rul. Kayak ada yang bangunin, bener apa enggak? Kalau belum Ustaz, kok kayak aku kok angel Ustaz bangunnya Ustaz. Ah itu. Jangan ada penyakit penyakit hati, gak ikhlas mondok. Aku sebenarnya pondok itu dipaksa sama ibuku. Subhanallah. Belajar ikhlas, belajar sabar, belajar syukur. Dek kono, Pak. Saiki pandemi ini gak iso sekolah sampe. Gimana tok ae. Di sini antum bisa sekolah, ketemu teman-teman, enak pol. Sok tapak suci, ya bener kan? Ya. Itu konco sampean itu sampai orang sing ngawu ini sampai diterapi kemarin ada di Surabaya itu. Karena main game aja. HP-nya udah diambil, tabletnya udah diambil, tangannya ngene terus juga kayak semanduk. Kalau antum subhanallah bukan tangannya tapi lisannya. Begitu Al-Qur'an dipinggirin tapi ini masih ngewes. Subhanallah. Juz 1, juz 2, Masya Allah. Itu. Wes, berapa menit lagi? Nah, kesempatan habis ini saya selesaikan dan kita perbanyak berdoa. Sedikit lagi, ya. Sejak disusun sih. Baik. Masya Allah, barakallah. Antum bisa pilih ya. Pilih kotaan, opo, Masya Allah, loro, ente are. Ustadz habis Ustadz, lah kenapa? Soalnya sahurnya dikit. Subhanallah, padahal sahurnya nggak kambing tadi ya. Oh nggak ya? Hah? Nugget, subhanallah. Ustadz nggak kuat aslinya poso beduk kayak oleh ya. Masya Allah, soalnya sing poso beduk ya. Ustadz karena nggak bisa puasa beduk makanya maghribnya bukanya 2 nasinya. Allahu Akbar. Masya Allah ya. Ini kayak gini antum habiskan langsung apa nanti malam lagi? Oh alhamdulillah ya. Kirain nanti 3 loh kotaknya loh. Hah? Ada Madinah, ada apa ya? Seribu, ada kotakan. Dihabisin semua. Habis itu gelegen. Begitu sholat ngantuk.
tarawih. Ya, pernah ada yang kayak gitu. Nah, sering ya, sampai temennya kaget. Ya, temennya sampai kaget. Wih, kirain pingsan, kirain meninggal, kan ada kan? Sholat langsung meninggal ada kan? Ya, ternyata ngantuk. Ya, subhanallah, imamnya baca enak. Misalnya siapa yang di sini ngimami? Misalnya ahli soleh ya kan, ngimami. Misalnya ngimami ya kan, kemudian karena kekenyangan ngantuk, sampai tiba glodak. Halas ya. Jadi antum ingat-ingat tadi apa tadi? Sains di dalam Al-Quran itu ayatnya lebih banyak dari ayat-ayat tentang fikih atau halal haram. Ya, sekarang ulama fikih banyak apa banyak? Banyak yang jelasan tentang tayamum, sholat banyak. Ternyata ayatnya dihitung hanya sekitar 300. Wah, kunut opora diteliti, subhanallah, akhirnya kadang tukaran. Kalau Al-Furqan insya Allah nggak ada ya. Jadi kalau di sini yang diutamakan Al-Quran. Nah, subhanallah, ternyata ayat tentang sains jumlahnya 1000. Berapa kali lipat berarti tidak. Tapi yang jadi ulamanya sudah banyak apa sedikit? Loh, sains sedikit, baru yang banyak sekarang orang-orang barat. Dulu sejarah Islam waktu Islam jaya, para ulama ahli Al-Quran mereka menguasai sains apa ora? Contoh disebutkan ada Ibnu Sina, Al-Khwarizmi pandai matematika, ada Ibnu Battuta dan lain sebagainya. Pintar Al-Quran, pintar sains. Lah sekarang antum pintar Al-Quran harus juga insya Allah matematika. Nih aku dikasih soal 100 benar semua. Takbir. Insya Allah bahasa Inggris nih aku dikasih soal 100 benar semua. Ojo lagi iki, pikirannya masih ada aja. Wangele enakan bahasa Arab. Subhanallah, bahasa Arab bagus, tapi kalau dikasih pelajaran yang lain juga harus bisa. Supaya antum tadi do the best, lakukan yang terbaik. Your future is bright, masa depanmu itu akan cerah. Saiki di kampus-kampus itu dolei penghafal Quran, sing apale 15 juz boleh masuk tanpa tes, 30 juz apalagi boleh masuk tanpa tes. Amin ya rabbal. Sampean jono waktu. Saiki usia 12 tahun, siapa yang 12 tahun angkat tangan cung. 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun. Loh, cek suwe re. Ustaz, cek suwe aku tak malas-malasan. Oh, sampean malas-malasan. Di tempat lain ada yang lebih semangat nggak? Pondok tahfidz di Jawa Timur banyak apa sedikit? Sampean saingan, sampean males-malesan kalah sampean ambek sing liyane. Akhirnya sing mlebu kampus kuliah gratis, kuliah tanpa tes mereka. Ya, siap insya Allah dapat beasiswa? Siap insya Allah dapat dipanggil kuliah di luar negeri? Siap insya Allah membahagiakan orang tua? Siap insya Allah membahagiakan ustadz-ustadznya? Takbir. Baik, ikhwafillah, saudaraku sekalian, adik-adikku yang berbahagia, kesempatan ini kita berbanyak berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Kami ingat hadis dari Nabi-Mu ya Allah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kaum muslimin, dosa kaum mukminin, dosa ibu bapak kami ya Allah. Kasihanilah ibu bapak kami ya Allah,
Kasihanilah ayah kami, bapak kami yang mencari nafkah untuk kami, ya Allah. Kasihanilah ibu kami, ya Allah, yang setiap hari mendoakan kami, ya Allah. Sayangilah mereka, ya Allah. Berikanlah kesehatan kepada mereka, ya Allah. Luaskanlah rezeki mereka, ya Allah. Panggil kami ke Baitullah, ya Allah, bersama-sama, ya Allah. Hadiahkanlah kami, ya Allah, menjadi penghafal Quran, ya Allah, supaya bisa memakaikan mahkota kebanggaan untuk ibu bapak kami, ya Allah. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kadang kami mendolimi diri kami, ya Allah. Kami malas-malasan, ya Allah. Ubahlah, ya Allah, mulai hari ini dan seterusnya, ya Allah. Beri kami semangat, ya Allah. Jadikanlah kami, ya Allah, semangat dalam menghafal Al-Quran. Mudahkanlah kami. Allahumma rabbana la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, ilmu ini, ya Allah, semuanya, ya Allah. Kami tidak punya ilmu, ya Allah. Karuniakan ilmu kepada kami. Jadikanlah kami, ya Allah, menjadi ahli ilmu, ahli khair, ya Allah. Ya Rabb kami, jagalah ustaz-ustaz kami. Beri kesehatan mereka, ya Allah. Tambah kesabaran mereka, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah mereka, ya Allah, yaitu keluargamu, ya Allah. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami, ya Allah, imam bagi orang-orang yang bertakwa, ya Allah. Allahumma rabbana inna nas'aluka al-huda, nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah, nas'aluka fid-din wad dunya wal akhirah, nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami meminta, ya Allah, kepadamu petunjuk, ya Allah, sehat walafiat, ya Allah, bisa menjalankan ibadah yang terbaik, ya Allah, lancar dalam menuntut ilmu, ya Allah. Allahumma rabbana inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, jika ada, ya Allah, dari keluarga kami yang sudah mendahului kami, baik ibu dan bapak kami atau saudara-saudara kami, ya Allah, ampuni dosa mereka. Jadikanlah mereka wafat dalam husnul khatimah, ya Allah. Ya Allah, izinkan kami nanti, ya Allah, bersama-sama di surgamu, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Allahumma rabbana ansuril ikhwanana al-muslimin wal mustad'afin wal mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman waj'alna minal mujahidin. Allahumma rizqna syahada fi sabilika, ya Allah. Allahumma ansuril ikhwanana al-muslimin wal mustad'afin wal mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman waj'alna minhum, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.